memanfaatkan fitur activity completion. Ya, jadi di LMS itu ada fitur namanya activity completion. Ya, bagaimana menerapkannya? Kalau kita perhatikan pada bagian kanan ini itu ada tanda centang, ya ada kotak-kotak yang nantinya akan tercentang. Jadi ini bisa kita atur, bisa dengan keadaan-keadaan tertentu. Misalnya Misalnya ini akan tercentang apabila mahasiswa sudah mengumpulkan tugas satu. Ya, bagaimana cara men-settingnya? Jadi di activity completion ini untuk membuat waktu perkuliahan itu lebih fleksibel. Ya, misalnya fleksibel di sini misalnya begini. Untuk masuk ke pertemuan 2, maka mahasiswa wajib tercentang semua di bagian pertemuan 1. Kalau tidak tercentang di sini, mahasiswa tidak bisa melanjutkan ke pertemuan 2. Artinya di sini kita bisa setting perkuliahan kita sebelum mahasiswa masuk di pertemuan 2, mereka wajib mengerjakan seluruh tugas-tugas di pertemuan 1. Nah, jadi dalam hal ini mahasiswa dianggap hadir apabila seluruh kegiatan perkuliahan di sini bisa diselesaikan. Artinya kita tidak perlu lagi menggunakan fitur attendance. Ya, atau kita tidak perlu membuat fitur daftar hadir. Kenapa? Karena kehadiran mahasiswa bisa kita lihat dari centangan yang tercentang di sini. Maksudnya dari tercentangannya di sini. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana mengaktifkannya? Ya, pertama kita hidupkan mode ubah. Nah, setelah hidupkan mode ubahnya aktif, ya, misalnya pada bagian tugas 1. Jadi kita ubah pengaturan. Ubah pengaturan di sini ada activity completion. Jadi di activity completion ini kita harus memberikan memberikan pembatasan, ya. Nah, jadi caranya kita unlock dulu pengaturannya, unlock setelah terbuka. Di sini ada completion tracking, artinya completion tracking ini kita mau mengatur syarat-syarat supaya tercentang. Ya, misalnya pertama, do not indicate activity completion. Jadi ini kita tidak gunakan fiturnya. Kemudian yang kedua, mahasiswanya mencentang sendiri aktivitasnya kalau dia sudah kerjakan. Atau yang ketiga, aktivitasnya itu akan tercentang sendiri dengan kondisi-kondisi tertentu yang kita tentukan. Ya, jadi saya pilih yang ketiga ini. Nah, setelah kita pilih yang ketiga, jadi kita pilih lagi ada 3 pilihan. Misalnya student must view. Jadi artinya di sini siswa harus melihat siswa harus melihat isi tugas 1 itu apa. Nah, jadi bisa kita centang. Pertama ini dia harus lihat. Kemudian student must receive a grade. Jadi dia harus dinilai dulu. Ya, jadi kalau nilainya belakangan berarti ini biar tidak dicentang. Kemudian student must submit. Jadi kalau tugasnya dia harus mensubmit dulu baru tercentang. Jadi 2 ini saja yang perlu kita tandai. Nah, kira-kira seperti itu untuk tugas mahasiswa yang mengirimkan file, kemudian simpan dan kembali ke kursus. Ya, jadi kalau kondisi tertentu dia yang otomatis dia ininya kotaknya putus-putus. Kemudian yang ini itu ini nanti manual karena dia kotaknya tidak putus-putus. Nah, berikutnya kita masuk di pertemuan selanjutnya. Misalnya di sini ada materi PowerPoint besaran dan satuan. Ya, jadi di sini diatur tidak tersedia kecuali activity tugas 1 ditandai sudah selesai. Jadi ini nanti tidak bisa dibuka oleh mahasiswa kalau ini tidak tercentang. Kalau tugas 1 ini tidak tercentang. Ya, jadi
Ini juga bisa kita atur. Bagaimana mengaturnya? Kita ke pengaturannya, ubah pengaturan. Jadi di pembatasan akses, mana tadi? Pembatasan akses. Nah, ini saya hapus dulu. Kita tambahkan pembatasan. Yang kita pilih adalah ini, activity completion. Jadi kita pilih activity completion. Ini must be marked. Artinya harus dicentang. Apa yang harus dicentang ya kita pilih yang ini, misalnya tugas 1 tadi. Jadi tugas 1 tadi harus tercentang baru bisa dibuka ini. Kemudian untuk yang file bisa kita atur juga activity completion-nya, apa yang harus dilakukan. Jadi kita unlock dulu. Kemudian kita atur. Apa yang kita atur? Syarat-syarat supaya bisa tercentang. Jadi kita pilih nomor 3. Jadi dia tercentang dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya siswa harus melihat isi filenya atau mendownload filenya. Nah, jadi kalau dia sudah download filenya nanti otomatis akan tercentang. Kemudian kita lanjut simpan dan kembali ke kursus. Nah, berikutnya untuk forum diskusi ini bisa lebih banyak activity completion yang kita berikan. Jadi kita ubah lagi, ubah pengaturan. Nah, jadi yang pertama kita atur dulu pembatasan aksesnya. Jadi saya hapus dulu, saya kembalikan. Nah, jadi pembatasan aksesnya kita tambah pembatasan. Kemudian kita pilih lagi session. Jadi supaya menu diskusi ini harus bisa terbuka, maka dia harus mendownload dulu besaran dan satuan, materi besaran dan satuan. Nah, kemudian supaya tercentang apa syaratnya? Nah, jadi ini kita kita atur apa yang dia lakukan. Nah, misalnya ini siswa harus memberikan pertanyaan atau membalas. Nah, jadi misalnya kita aktifkan ini. Jadi minimal 1 topik yang dia buat dan yang dia buat atau yang dia jawab, topik yang dia balas. Kemudian yang kedua, student must create discussion. Jadi dia harus membuat topik diskusi. Nah, dia harus membuat topik diskusi misalnya minimal 1. Kemudian harus membalas minimal 3. Jadi kalau ini kita atur, kalau ini 2 ini kita pilih, yang 1 ini tidak perlu. Nah, kenapa? Karena sudah kita atur dia harus membuat 1 topik diskusi dan harus menjawab minimal 3 kali. Nah, supaya bisa tercentang. Kemudian kita simpan dan kembali ke kursus. Berikutnya, tugas 2 kita atur lagi. Nah, ubah pengaturan. Jadi pada tugas 2, di pembatasan akses dulu, artinya dia bisa terbuka apabila diskusi 1 sudah tercentang. Kemudian untuk activity completion-nya, apa yang harus dilakukan supaya tercentang? Jadi dia harus melihat isi diskusi, isi tugasnya, dan harus mensubmit filenya. Kemudian kita simpan dan kembali ke kursus. Ya, jadi seperti itu pengaturannya. Jadi nanti urutannya dia harus mengerjakan tugas 1 dulu, kemudian terbuka materi besaran dan satuan. Setelah ini terbuka materi besaran dan satuan, baru bisa mengikuti diskusi. Kemudian untuk diskusi ini supaya dia wajib membuat 1 topik dan membalas 3 kali, mengomentari 3 kali. Kemudian yang tugas 2 ini bisa terbuka apabila diskusi ini sudah tercentang. Jadi begitu selanjutnya pengaturannya. Ya, kita lihat tampilan di mahasiswa seperti apa. Saya coba keluar atau saya coba keluar, kemudian saya login sebagai mahasiswa. Nah, misalnya ini akun mahasiswa. Jadi saya masuk. Nah, jadi ini mahasiswanya belum bisa membuka
besaran dan satuan, diskusi 1 dan tugas 2. Kenapa? Karena ini belum tercentang. Ya, untuk RPS-nya ini bisa dicentang sendiri karena dia kotaknya tidak putus-putus. Sekarang tugas 1 akan kita jawab. Nah, caranya kita klik, kemudian saya upload. Saya masukkan misalnya file tugas. Ya, misalnya ini saya coba upload. Ada, salah. Ya, misalnya ini saya coba upload tadi. Ya, simpan. Ya, jadi setelah terupload, kita lihat. Nah, ini sudah otomatis tercentang. Dan setelah tercentang, materi pertemuan 2 sudah terbuka. Nah, diskusi 1 belum terbuka karena ini belum tercentang. Nah, supaya ini tercentang, dia harus mendownload besaran dan satuan. Ya, setelah besaran dan satuan nanti terdownload, kita reload kembali. Nah, ini sudah tercentang. Dan dia bisa masuk ke diskusi 1. Nah, tadi syarat diskusi 1 harus memposting 1. Nah, jadi ini sudah posting 1 dan membalas minimal 3 kali. Jadi sudah ada postingan. Ini baru 1 kali membalas. Nah, kemudian jawaban kedua. Sampaikan. Kemudian tanggapi lagi. Jawaban ketiga misalnya. Sampaikan. Ya, jadi ini sudah 3 kali menanggapi dan 1 kali membuat topik. Kita lihat apakah sudah tercentang. Ya, jadi syaratnya sudah terpenuhi tadi, sudah tercentang diskusi 1-nya, sehingga tugas 2 bisa dikerjakan. Jadi begitu pengaturan selanjutnya untuk mengaktifkan fitur activity completion. Ya, sekian tutorial dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.